Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita ingin berbagi pengalaman cara penggantian water pump di Captiva Diesel NFL. Nah sebenarnya pengerjaan ini sama ya dengan pengerjaan penggantian timing belt. Cuma bedanya di sini kita menambah satu item pekerjaan, yaitu melepas dan memasang water pumpnya. Nah oleh karena itu, karena kita udah pernah bikin videonya penggantian timing belt di Captiva NFL AWD, makanya tidak usah kita video detailkan dari awalnya. Nah sekarang kita mulai dari setelah timing beltnya terlepas. Nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya cara pelepasan gantung mesinnya, berapa bautnya, cara pelepasan covernya, nah nanti linknya kita lampirkan di bawah. Nah, nanti teman-teman bisa cek. Nah kebetulan ini udah kita lepas kemarin, karena di saat mobilnya sampai di sini langsung kita bongkar agar kita bisa memastikan apa kasusnya. Nah ini kasusnya berawal dari water pump yang stuck. Jadi karena water pumpnya stuck, tidak bisa berputar, kemudian timingnya jadi panas. Nah akhirnya timingnya yang kalah dan timingnya yang putus. Nah kenapa kami tidak indikasi harus turun mesin? Karena kejadiannya malam itu, yaitu di waktu ownernya lagi parkir di SPBU. Jadi pas mau jalan, tiba-tiba ownernya mendengar suatu bunyi yang aneh. Kemudian ownernya langsung telepon kita, dan kita sarankan jangan di starter lagi mobilnya. Nah malam itu juga mobilnya ditowing ke sini. Nah setelah sampai di sini kita cek, ternyata memang betul timingnya yang putus, yaitu karena water pumpnya yang stuck. Kami yakinkan buat ownernya ini tidak turun mesin, karena timing beltnya putus bukan dalam kondisi mobil ini melaju dalam kecepatan tinggi atau mobil ini lagi jalan. Jadi kita harapkan bagian dekselnya semuanya aman. Nah untuk pengerjaan penggantian water pump kita tidak harus melepas bumper. Nah ini kebetulan aja kita ada cleaning atau pembersihan di bagian intercoolernya. Terima kasih buat Om Deddy Pesona KCI Riau yang udah mengirim partnya dari Pekanbaru, yaitu water pumpnya. Dan terima kasih buat Om Ian KCI Jambi yang udah mengirim partnya dari Surolangun. Jadi water pumpnya dari Riau, tensioner dan rollernya dari kota Surolangun. Nah terima kasih buat om-om semuanya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan mobil ini kembali normal. Ya sekarang coba kita cek ke bagian kanan mesinnya. Nah ini kondisinya setelah kita lepas cover timing beltnya, yaitu urutannya mulai dari gantungan mesin atau engine mounting, kemudian bracket engine mountingnya, bracket yang dibautkan ke blok mesinnya. Nah cuma untuk video sampai di sini, itu teman-teman bisa gabungkan video ini dengan video kita sebelumnya, yaitu penggantian timing belt. Nah caranya sama, cuma bedanya di sini kita ada melanjutkan pekerjaan penggantian water pump. Nah jadi nggak usah kita videokan cara pelepasan timing beltnya, cara pelepasan cover untuk mempersingkat video. Nah kita langsung ke inti videonya. Nah ini water pumpnya. Nih, nah water pumpnya stuck, tak bisa diputar. Nah jadi yang membuat timing beltnya putus, yaitu water pumpnya tidak bekerja, stuck. Nah akhirnya timingnya jadi panas karena gesekan. Nah itu yang menyebabkan timing beltnya putus. Nah kalau yang ini badannya kilometernya udah 240.000, Captiva Diesel NFL tahun 2009. Nah nanti kita juga ada pengerjaan penggantian seal noken asnya yang ini. Nah cuma ini udah ada videonya teman-teman ya, waktu kita penggantian timing belt di Captiva NFL AWD. Nah untuk penggantian water pump, kita harus melepas lagi satu cover untuk mengeluarkan water pumpnya. Karena buat water pumpnya ada di balik covernya. Nah jadi kita harus melepas covernya dulu. Nah untuk melepas covernya, karena terhalang oleh gear supply pump, nah kita harus lepas gear supply pump dulu, yang ini. Nah setelah ini terlepas, baru kita lepas covernya, baru kelihatan baut water pumpnya. Nah untuk melepas gearnya, kita membutuhkan kunci shock 21. Nah sekarang kita lepas dulu gearnya. Nah nanti kita lepas covernya. Nah baru kita lepas water pumpnya. Nah sebelum kita pasangkan water pump yang baru, timing belt yang baru, kita bersihkan dulu oli-oli seperti ini. Nah ini kotor-kotoran seperti itu, jadi biar kelihatan bersih. Nah cuma nanti untuk melengkapi videonya, nah di saat pemasangan kita detailkan posisi tensioner timing beltnya, posisi roller timing beltnya, cara menentukan top timing beltnya. Nah sekarang kita lanjutkan, kita lepas dulu gearnya. Nah untuk melepas gearnya, kita harus menggunakan tool atau alat
Nah, nanti kita keluarkan gearnya, yaitu pakai tracker bikinan kita sendiri. Karena kalau kita keluarkan secara paksa, takutnya nanti ada yang lecet atau ada yang rusak. Toolnya kita bikin sendiri aja di bengkel las. Mana toolnya bos? Coba lihat bos. Nah, ini toolnya. Bisa teman-teman bikin di bengkel las. Ini seperti ini. Nah, jadi kita mengeluarkan gearnya tidak dengan cara dipaksa. Nah, sekarang kita praktekkan gimana cara menggunakan toolnya. Bongkar bos. Nah, gearnya dekat lepas. Karena tidak bisa kita videokan, kita simulasikan di luar cara melepasnya. Jadi kalau teman-teman gak ada alatnya, bisa bikin sendiri di rumah. Nah, sekarang coba kita lihat gear supply pumpnya yang dekat lepas. Nah, ini gearnya. Nah, jadi cara menggunakan alatnya yang kita bikin tadi. Nah, seperti ini. Tahanannya kita kaitkan atau kita centolkan ke lubang gearnya. Nah, kemudian ini sebagai sumbunya. Boleh teman-teman menggunakan baut berapa aja boleh, terserah. Fungsinya untuk memberi tekanan ke sumbu supply pumpnya. Nah, nanti kita eratkan baut yang ini. Nah, otomatis gearnya ditarik keluar oleh pangkuan ini. Nah, kemudian kita lanjut, kita lepas covernya. Nah, karena kameranya tidak bisa menjangkau ke posisi bautnya, nanti di luar kita simulasikan cara melepas dan cara memasangnya. Nah, oke teman-teman, bautnya udah kita lepas, baut covernya, baut cover bagian dalam. Jadi di bagian area timing itu ada dua covernya. Satu cover bagian luar, bahannya plastik. Nah, ini cover bagian dalamnya, bahannya plat. Nah, bautnya baut 10, 4 buah. Nah, nanti kita simulasikan di luar posisi bautnya. Nah, sekarang keluarkan covernya bos. Nah, gitu, setelah bautnya dilepas, tinggal angkat. Jadi bautnya ada 4, baut 10. Coba tunjuk bos yang mana bos? 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi posisi supply pumpnya, yang gear yang kita lepas tadi. Nah, setelah cover yang kita lepas, baru kelihatan baut water pumpnya. Nah, itu bautnya ada 6, baut 10. Gak bisa kita videokan teman-teman ya cara melepasnya karena cukup sempit space-nya. Nah, bautnya ini. Nah, sekarang kita lepas dulu water pumpnya. Nah, ini serpihan-serpihan yang kita lihat di sini. Nah, itu adalah serpihan dari timing bell-nya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita lepas dulu water pumpnya. Bautnya baut 10, ada 6 buah. Nah, bautnya kita lepas. Tunjuk bos. Nah, itu kelihatan yang mengkilat, itu tadi bautnya water pump. Nah, kalau udah terlepas bautnya, tinggal cabut keluar. Coba cabut bos. Nah, gitu, sedikit dicongkel. Biasanya ada seller atau lemnya. Nah, gitu, tinggal tarik aja. Nah, ini kondisi water pumpnya. Coba putar bos. Nah, udah nggak bisa berputar, udah stuck water pumpnya. Nah, ini kondisinya setelah kita lepas. Nah, nanti kita bersihkan dulu, baru kita pasangkan water pump yang baru. Nah, bagian sini kita cuci semua, kita hilangkan semua gumuk dan olinya. Nah, coba kita simulasikan awal dari kita pelepasan timing. Nah, untuk posisinya di sini pulley damper. Nah, di sini noken asnya, gear noken asnya. Nah, ini supply pumpnya. Nah, ini water pumpnya. Nah, ini rollernya. Nah, ini tensioner timing bell. Nah, kita mulai dari pelepasan timing. Kita keluarkan timingnya. Nah, gitu. Nah, setelah timingnya dikeluarkan, kemudian kita lepas tensionernya. Kita keluarkan. Lanjut kita lepas rollernya. Kita keluarkan. Nah, baru kita lepas cover yang nempel ke blok mesinnya. Nah, yang ini bahannya plat. Nah, kita angkat. Nah, baru tinggal water pumpnya. Nah, kelihatan baut water pumpnya. Nah, gitu cara urutan pelepasannya. Nah, sekarang kita bersihkan dulu, nanti kita ganti dengan water pump yang baru. Nah, ini udah mulai kita bersihkan dindingnya. Nah, kebetulan kita ada penggantian seal noken as yang ini. Tadi kita cek ada rembes, dah sekalian aja kita ganti. Nah, ini juga ada videonya di saat kita penggantian timing bell kemarin. Nah, jadi buat teman-teman yang mau perawatan atau penggantian di area timing bell, karena ini udah lepas, sekalian aja ganti seal noken asnya. Biasanya ada rembes di sini. Nah, ini efeknya juga menyebabkan oli berkurang. Nah, kalau udah terlalu banyak, rembesannya bisa membasahi timing bell. Nah, akhirnya timing bellnya loncat atau slip.
Ya udah, sekarang kita lepas dulu yang ini. Nah, ini menggunakan tool 19. Nah, diputar ke kiri. Nah, ini ditahan nanti gearnya. Nah, setelah baut dilepas tinggal cabut aja keluar. Nah, sebelum dilepas jangan lupa tandain dulu topnya. Nah, ini boleh ditandain pakai tip X biar lebih jelas. Nah, bagian sananya satu. Nah, jadi untuk pemasangan timing belt kita harus stopkan di 3 poin partnya. Yang pertama di noken asnya, yang kedua di gear bawah, yang ketiga di supply pumpnya. Nah, sekarang kita lepas dulu gearnya. Nah, tinggal cabut. Kalau bautnya udah lepas tinggal cabut. Nah, ini gear noken asnya. Nah, jadi untuk di Captiva tidak ada cowakannya teman-teman, atau tidak ada pinnya. Dia plong aja, tinggal masuk aja. Nah, sekarang kita keluarkan sealnya. Nah, ini sealnya yang warna coklat. Nah, itu ada rembesan oli. Nah, untuk mengeluarkan sealnya boleh teman-teman congkel menggunakan obeng minus, boleh. Keluarkan, bos. Nah, gitu. Nah, ini sealnya. Kita ganti dengan seal yang baru. Nah, ini water pumpnya yang baru. Ini packingnya. Nah, ini water pumpnya. Nah, kalau yang barunya bisa diputar. Nah, nanti kita pasangkan. Nah, ini bautnya. Bautnya baut 10. Nah, sekarang kita bersihkan dulu ruangan bagian di timing beltnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Kita pasang water pumpnya. Water pump yang baru. Nah, saat pemasangan tetap kita bantu packingnya dengan sealer. Jadi jangan sampai ada rembes di bagian ini, karena ini adalah jalur pendingin. Water pumpnya udah kita pasangin sealer, atau udah kita kasih sealer. Nah, sekarang kita pasangkan ke blok mesinnya. Nah, posisinya di sana. Nah, jadi di saat pemasangan usahakan setelah water pumpnya betul-betul presisi sesuai dengan lubang bautnya, baru kita tempelkan ke blok mesinnya, agar sealer yang kita pasang tadi tidak belepotan di blok mesinnya. Nah, habis ini baru kita lanjut pemasangan cover plat yang kita lepas tadi. Nah, sekarang platnya lagi kita cuci. Sebelum kita pasang tetap kita bersihkan dulu, karena setiap pekerjaan itu tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, ini sealnya udah kita kasih gumuk. Nah, sebelum dipasang jangan lupa kasih gumuk bagian dalamnya, yaitu seal yang bertemu dengan batang noken asnya. Yaudah, tinggal masuk aja. Masukin, bos. Nah, sealnya udah kita pasang. Nih. Nah, jadi saat kita memasang sealnya, teman-teman tinggal masukkan aja. Nah, nanti perhatikan sealnya udah sama rata dengan dinding dekselnya yang di sini. Kalau udah sama rata, berarti pemasangannya udah benar. Nah, gear noken as sudah kita pasang, yang ini. Nah, tadi sebelum kita lepas, kita tandain topnya dulu, yang ini. Jadi untuk di Captiva NFL diesel, ini topnya. Nah, ini yang bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya kita tandain aja sendiri, karena tidak ada petunjuk atau topnya di cover dekselnya. Nah, partnya udah selesai kita cuci. Ini udah kita bersihkan. Nah, tetap kita menggunakan bahan sederhana seperti sabun, rinso. Kemudian untuk gomuk atau oli yang nempel, kita bersihkan dengan solar atau bensin. Nah, ini cover timingnya yang bagian noken asnya. Nah, ini cover plat tadi yang harus kita lepas agar kita bisa melepas water pumpnya. Nah, itu engine mounting yang sebelah kanan. Nah, itu puli dampernya. Nah, itu packing covernya. Nah, itu cover timing beltnya. Nah, ini cover sasis bagian kanan. Nah, ini bracket gantungan mesin yang dibautkan ke blok mesinnya. Jadi gantungan mesin yang sebelah kanannya itu dibautkan ke bracketnya. Nah, bracket ini dibautkan ke blok mesinnya. Nah, itu gearnya. Turun lagi, bos. Nah, itu gearnya yang punya supply pump. Nah, sekarang udah bersih semua. Lanjut kita pemasangan. Urutannya pemasangannya kita pasang dulu cover plat yang ini. Nah, setelah ini kita pasang, baru kita bisa pasangkan gear supply pumpnya. Nah, setelah gear supply pumpnya, baru kita pasangkan rollernya, tensioner. Nah, baru kita pasangkan timingnya. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan cover yang bagian dalamnya, yang di sini menggunakan baut 10. Nah, setelah cover itu terpasang, baru kita bisa pasangkan gear supply pumpnya. Nah, sekarang kita pasangkan cover yang bahan platnya. Bautnya baut 10 4 buah. Nah, jadi tinggal klop aja. Nah, untuk top yang di supply pumpnya, nah itu tandanya atau embossnya ada di cover yang plat ini. Nah, nanti kita topkan juga supply pumpnya.
Nah, cover platnya udah kita pasang. Nah, yang ini dakin sulung lagi udah bersih. Nah, tadi udah kita cuci. Tensioner udah, roller udah. Nah, gear supply pumpnya udah. Nah, ini juga udah kita topkan. Nah, yang di doken asnya juga udah kita topkan. Nah, yang bagian ukur asnya juga udah kita topkan. Nah, untuk di Captiva NFL diesel, di saat kita pemasangan timing yang harus kita topkan yang pertama ukur asnya yang bagian bawah. Nah, itu udah ada tandanya. Nah, tanda embossnya di bagian bloknya. Nah, jadi teman-teman kalau ada penggantian timing di rumah, kalau mau ditambahin tandanya dengan T-back juga boleh. Nah, yang kedua bagian noken asnya yang ini. Nah, yang ketiga bagian supply pumpnya. Jadi kalau misalnya noken asnya udah top dengan kur asnya, kemudian udah top dengan supply pumpnya, insya Allah hidup mobilnya. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang nggak top, contoh misalnya supply pumpnya aja yang tidak top, nah itu nanti mobilnya tidak akan bisa hidup karena solarnya tidak kompresi sampai ke injektornya. Nah, karena semua udah, nah sekarang kita pasangkan timingnya. Nah, buat teman-teman yang mau detail tentang top dan pemasangan timing ini, silahkan cek di video kita yang penggantian timing belt. Nah, nanti kita lampirkan linknya di deskripsi bawah. Nah, sekarang kita pasang dulu timingnya. Nah, oke teman-teman, timing udah kita pasang, udah kita topkan. Berarti untuk pemasangan timing, kita topkan di bagian yang pertama bagian bawah, kru asnya. Itu ada tanda embossnya di blok mesinnya. Yang kedua bagian gear noken asnya, yang ini. Nah, yang ketiga supply pumpnya. Nah, kalau yang tiga itu udah top, baru kita starter mobilnya. Nah, untuk kuli damper dan yang lainnya nanti kita pasang, kita coba tes dulu. Nah, kalau mobilnya hidup kita starter, berarti pemasangannya udah betul. Tapi ingat teman-teman, sebelum kita starter mobilnya, kita putar dulu kru asnya dengan menggunakan kunci. Kalau bisa kita putar 1 kali putaran, berarti ketiga topnya udah pada posisinya. Nah, untuk menghidupkan mesinnya kita cukup pasangkan sensor airflow aja. Pasangkan, bos. Nah, ini. Nah, ini udah kita pasangkan untuk filter udaranya nanti aja. Nah, sekarang coba kita starter mobilnya, bos. Oke, bos. Start, bos. Oke, mantap. Coba matikan lagi, bos. Coba starter lagi. Oke. Nah, matikan dulu. Nah, oke teman-teman, karena semua udah pada posisinya, kita udah bisa hidupkan lama mesinnya karena fan belnya belum kita pasang. Nah, sekarang kita pasang dulu puli dampernya, kemudian kita pasang fan belnya. Nah, lanjut kita pasang covernya, kita pasang gantungan mesinnya. Nah, baru kita coba running mobilnya. Nah, bracket gantungan mesinnya kita pasang. Nah, bracket ini dibautkan ke blok mesinnya. Nah, setelah ini baru bisa kita pasangkan gantungan mesinnya. Nah, oke teman-teman, engine mounting udah kita pasang, covernya udah. Nah, ini cover yang bagian noken asnya. Nah, ini cover yang besar yang bagian bawah. Nah, berarti semua udah, bagian timingnya udah semua, tinggal pemasangan puli damper. Nah, selesai itu kita pasangkan fan belnya. Nah, oke teman-teman, puli dampernya udah kita pasang, fan belnya udah, box filter udaranya udah, soket airflow-nya udah. Nah, sekarang coba kita nyalakan lagi mesinnya. Nah, nanti kita bawa running mobilnya. On off, bos, kontaknya, bos. Start. Mantap. Nah, kita biarkan dulu mesinnya nyala, nanti coba kita gas mobilnya. Oke, coba gas, bos. Coba, bentar. Nah, coba gas, bos. Dalam. Mantap. Oke, mantap. Tidak berasap sama sekali. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita, yaitu penggantian water pump Captiva NFL diesel. Pekerjaannya sama dengan penggantian timing, cuma di sini kita ada pekerjaan tambahan, yaitu melepas water pumpnya. Nah, itu udah ada videonya lengkap. Nah, pengerjaan ini juga bisa diaplikasikan ke Captiva NFL AWD, sama aja.
Nah, untuk pemasangan bumper dan pemasangan roda tidak usah kita videokan. Nah, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara pengambilan gambarnya atau pengambilan gambar yang tidak sempurna. Mohon maaf, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.